Kalian tentunya sudah memahami bahwa dalam sebuah organisasi, terdapat beberapa bagian yang bertugas untuk mencapai visi dari organisasi tersebut. Contohnya, seksi bagian keagamaan dan sosial dalam OSIS. Hal yang mirip seperti ini juga dilakukan oleh negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 8 lembaga yang menjadi kekuatan suprastruktur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai dari tugas, fungsi, wewenang, susunan, hingga kedudukan. Hal ini secara tepat dijabarkan dalam undang-undang sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, kekuatan suprastruktur politik yang tergolong lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, jumlah anggota DPR adalah 550 orang dan jumlah anggota DPD sebanyak 4 orang dari setiap provinsi. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi bukan lembaga tertinggi negara. Pasal 3 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tugas dan wewenang MPR, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden atau wakil presiden, serta hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 juga mengatur susunan dan kedudukan MPR. Berikut adalah hak anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan atau amandemen undang-undang dianggap perlu jika sebuah peraturan perundang-undangan sudah tidak dapat lagi mengikuti perkembangan zaman atau tidak dapat lagi melindungi hak-hak warga negara. Contohnya, perubahan atau amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai akibat reformasi. Sebelum amandemen, pasal tersebut menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sesudah amandemen, bunyi pasal tersebut menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan. Setiap anggota MPR dapat menentukan sikap dan pilihannya dalam menyikapi sebuah masalah tanpa paksaan dari pihak lain. Memilih dan dipilih. Setiap anggota MPR
memiliki hak politik untuk memilih seseorang ataupun dipilih menjadi ketua MPR. Artinya, selama masih menjabat sebagai anggota MPR, seseorang dapat mengajukan diri menjadi ketua MPR melalui pemilihan pada sidang paripurna MPR dan dapat juga menunjuk atau memilih seseorang untuk menjadi ketua MPR melalui pemilihan ketua MPR. Membela diri. Setiap anggota MPR berhak menyampaikan pertanggungjawaban terkait sikap dan pilihan terhadap suatu kebijakan. Selain itu, anggota MPR juga dapat melakukan pembelaan diri atau memberi keterangan kepada Badan Kehormatan jika mendapatkan tuduhan pelanggaran kode etik. Misalnya, seorang anggota MPR yang dituduh melakukan korupsi dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri. Memiliki hak imunitas. Imunitas berarti seseorang dapat membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di pengadilan. Imunitas atau kekebalan hukum merupakan hak bagi setiap anggota MPR yang berbeda pandangan. Perbedaan dalam lembaga tidak dapat menjadi dasar atau alasan bagi seorang anggota MPR untuk dituntut secara hukum. Artinya, anggota MPR tidak dapat dituntut karena pernyataan yang dikemukakannya, baik lisan maupun tulisan, di dalam sidang MPR maupun di luar sidang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR. Memperoleh protokoler. Protokoler berarti seseorang memperoleh penghormatan berkat jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, acara resmi, maupun pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, diberlakukanlah protokol. Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, protokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Misalnya, upacara pelantikan dan serah terima jabatan secara resmi. Mendapatkan hak keuangan dan administratif. Setiap anggota MPR berhak untuk mendapatkan upah atau gaji dan tunjangan dari jabatannya. Anggota MPR juga berhak untuk mendapatkan berbagai sarana dan prasarana perihal keperluan administrasi yang berkaitan dengan jabatannya. Misalnya, setiap anggota MPR mendapatkan gaji dan tunjangan kendaraan dan rumah dinas. Selain itu, dalam rangka melakukan studi banding ke negara lain, anggota MPR memperoleh pengurusan paspor atau visa untuk kunjungan kerja ke negara lain. Setelah mengetahui hak anggota MPR, mari kita membahas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh MPR. Berikut adalah kewajiban anggota MPR sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita juga harus melaksanakan kewajiban pertama sampai keempat. Kedua, Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 6A Ayat 1, menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 6 Ayat 2 menetapkan beberapa syarat untuk menjadi presiden. Selain itu, presiden memiliki kekuasaan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
yaitu sebagai berikut. Membuat undang-undang bersama DPR sesuai pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Contohnya, Presiden Joko Widodo membuat RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui investasi dan usaha yang kemudian dibahas dan disahkan bersama DPR. Menetapkan peraturan pemerintah sesuai pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Contohnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara sesuai pasal 10. Ketiga angkatan bersenjata ini berada dalam Kesatuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Karena memiliki posisi sebagai pemegang kekuasaan ini, Presiden disebut juga sebagai Panglima tertinggi yang memiliki wewenang penuh atas Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, baik administratif seperti mengangkat Panglima TNI maupun operasional seperti menyatakan perang. Karena jabatan Presiden RI adalah satu jabatan politik atau sipil, ketentuan konstitusi menunjukkan bahwa militer Indonesia berada di bawah kekuasaan sipil. Oleh karena itu, hanya Presiden yang memiliki hak untuk menyatakan perang dengan negara lain. Menyatakan perang serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR sesuai pasal 11. Misalnya, jika ada negara lain yang berupaya memasuki wilayah kedaulatan Indonesia dengan menggunakan kekuatan militer, Presiden berhak untuk menyatakan situasi darurat dan memutuskan untuk berperang. Menyatakan keadaan bahaya sesuai pasal 12. Contohnya, keadaan bahaya saat menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, karena COVID-19 merupakan virus yang dapat menular dan menyebabkan gejala penyakit ringan hingga kematian. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR sesuai pasal 13. Duta merupakan orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus, membantu, dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu. Bidang yang diurus oleh duta meliputi bidang politik dan pemerintahan. Misalnya, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Konsul adalah orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warga negaranya di negara lain. Bidang yang diurusi konsul adalah bidang ekonomi dan perdagangan. Misalnya, Konsul Jenderal Indonesia untuk Amerika Serikat. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sesuai pasal 14 ayat 1 dan 2. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden setelah Presiden menerima permohonan grasi terpidana hukum. Grasi tidak menghilangkan kesalahan orang, tetapi hanya mengurangi atau menghilangkan hukuman pidana yang diterima. Misalnya, pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana setiap perayaan Hari Kemerdekaan. Rehabilitasi adalah pemulihan kedudukan, keadaan, dan nama baik menjadi seperti semula. Rehabilitasi diberikan kepada terpidana yang telah menjalani masa hukuman, tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam pemberian rehabilitasi.
memberi amnesti dan abolisi melalui keputusan presiden. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti tidak hanya menghilangkan hukuman, tetapi menghilangkan atau menghapus kesalahan orang yang bersangkutan. Contohnya, pemberian amnesti oleh Presiden Soekarno kepada pihak yang terlibat pemberontakan pada masa awal-awal Indonesia merdeka melalui keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961. Abolisi adalah penghapusan proses hukum yang sedang berjalan. Pemberian amnesti dan abolisi ini harus disertai persetujuan DPR. Abolisi diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, pemberian abolisi oleh Presiden Soekarno kepada pihak yang terkait pemberontakan pada masa awal Indonesia merdeka melalui keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain sesuai pasal 15. Misalnya, memberikan gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh yang telah berjuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Gelar kehormatan tersebut adalah bintang Mahaputra yang diberikan kepada mereka yang berjasa pada bidang militer. Membentuk Dewan Pertimbangan sesuai pasal 16. Dewan ini bertugas untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan masukan kepada Presiden sehubungan dengan kebijakan tertentu, baik kebijakan urusan dalam negeri seperti peraturan Presiden, maupun urusan luar negeri seperti kerjasama dengan negara lain. Misalnya, Dewan Pertimbangan dalam bidang ekonomi, bidang pertahanan, dan keamanan. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara sesuai pasal 17. Mengajukan RUU APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai pasal 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, tepatnya 1 Januari hingga 31 Desember. Misalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2020 yang telah dimulai pada 1 Januari 2020 dan berakhir pada 31 Desember 2020. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, sehingga periode pemilihannya berlangsung 5 tahun sekali. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh fungsi legislasi adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Contoh fungsi anggaran adalah memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang terhadap APBN yang diajukan Presiden. Contoh fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR memiliki hak yang diatur oleh pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah
mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, DPR meminta laporan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, sebuah undang-undang atau kebijakan masih bisa dibatalkan. Contohnya, sebagian anggota DPR mengajukan hak angket terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP pada tahun 2019. Hak menyatakan pendapat mencakup beberapa hal sebagai berikut. Mengomentari kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Menindaklanjuti hak interpelasi dan hak angket. Selain itu, DPR juga memberikan dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Contohnya, ketika sidang paripurna pada 1 Februari tahun 2000, DPR memberikan memorandum terhadap Presiden Abdurrahman Wahid yang dianggap telah menyalahi aturan. Kita juga harus mengetahui bahwa Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak anggota DPR terkait kedudukannya sebagai pengawas pemerintah, yaitu hak mengajukan pertanyaan sehubungan dengan keputusan dan kebijakan pemerintah, hak menyampaikan usul atau pendapat untuk mengevaluasi dan melengkapi kebijakan pemerintah, serta hak imunitas. DPR juga memiliki hak imunitas yang merupakan hak untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis mengenai segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di pengadilan. Artinya, imunitas atau kekebalan hukum menjadi jaminan bagi setiap anggota DPR untuk mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian, seorang anggota DPR tidak dapat dituntut secara hukum karena berbeda pandangan. Keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban dari keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD, kemudian diresmikan oleh Presiden. Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK berfungsi untuk mengawasi alokasi dan penggunaan uang negara oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan juga menjadi wewenang DPR yang merupakan representasi dari rakyat terkait penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, BPK harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan negara kepada rakyat melalui DPR. Kelima, Mahkamah Agung atau MA. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Mahkamah Agung sebagai lembaga induk yang membawahi peradilan di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung membawahi beberapa badan peradilan seperti lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Contohnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil pemilihan umum Presiden Indonesia pada tahun 2019. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Presiden terhadap DPR dan BPK terkait investasi saham pada tahun 2011, yaitu saat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik yang melanggar aturan dan konstitusi yang berlaku, seperti memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu sesuai pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya, jika ada pihak yang mengajukan keberatan atau laporan ke MK, MK berwenang untuk memutuskan hasil pemilu tersebut dengan berbagai bukti. Memberikan putusan atau pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden sesuai pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa jumlah anggota Mahkamah Konstitusi adalah 9 orang yang terdiri atas 3 anggota yang diajukan MA, 3 anggota yang diajukan DPR, dan 3 anggota yang diajukan Presiden. Ketujuh, Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan mengangkat Hakim Agung. Selain itu, Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Contohnya, Komisi Yudisial mengajukan pengangkatan 2 orang calon Hakim Agung pada tahun 2018, yaitu Abdul Manaf dari Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh dari Kamar Perdata. Contoh lainnya, Komisi Yudisial menangani 6 hakim yang diajukan oleh Lembaga Solidaritas Pemerhati Hukum atau SPH karena dianggap mengabaikan fakta lapangan Pelabuhan Marunda pada tahun 2019. Kedelapan, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Anggota DPD menjabat selama 5 tahun untuk 1 periode dan dapat dipilih lagi tanpa batasan waktu, sehingga dapat menjabat selama dipercaya masyarakat daerah dan terpilih dalam pemilu. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Tiap provinsi di Indonesia mengirimkan 4 orang anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Saat ini, jumlah anggota DPD dari seluruh Indonesia adalah 136 orang. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya
dan akan pergi ke ibu kota negara selama ada sidang sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU yang berkaitan dengan daerah dan otonomi daerah. Contohnya, DPD mengajukan 10 RUU prioritas yang meliputi hubungan keuangan pusat dan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta pengembangan daya saing daerah pada tahun 2020. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian dari kekuatan suprastruktur politik Indonesia yang menjalankan tugas negara sebagai perwakilan dan kedaulatan rakyat. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta kedudukan lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, kekuatan suprastruktur politik yang tergolong lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.